Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segede-gede saya terlambatnya sedikit, tapi luar biasa. Di seberang jalan sana udah terlambat sekitar hampir 30 menit. Muter kemari butuh waktu sejam lebih, kira-kira begitu. Jadi minta saya jalankan. Jadi yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini adalah bahwa paparan riset teman saya singkat namanya SA, saat itu dia masih di BIN, November tahun 2015. Paparannya 2 kali terbuka dengan jarak 1 minggu di gedung Kartika Chandra sana. Antara lain yang hadir itu Wapres waktu itu, Pak Agung hadir, rame lah. Dan apa yang dipaparkan, saya cuma percaya 30%. Siapa Jokowi sebetulnya? Dia sudah memaparkan bahwa PKI gaya baru riset sudah nyusup masuk dan dia akan mengendalikan Polri. Kedua, dia kendalikan DPR. Saya nggak percaya. Saya baru kenal di sana. Dia waktu itu masih dikit. Saya tahu dia dikit. Nah, dia paparan 2 kali. Saya ngobrol banyak. Ya, Bapak percaya nggak? 30%. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara dia paparan 2 kali, dia dipanggil oleh LBP dan dimaki-maki. LBP menuduh dia kampanye untuk kemenangan Prabowo. Juga enggak, jadi akhirnya digusur dari BIN. Saya kaget ketika berjalan, kok semuanya kejadian persis. Saya nyari dia sekarang belum ketemu, saya coba telepon susah. Jelas suaminya terakhir Brigjen digusur, dia dibuang ke Papua. Jadi apa yang dilakukan Jokowi sekarang itu bukan tindakan yang baru, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Saya ngomong PKI gaya baru bangkit, diketawain, di WA diketawain, PKI udah mati Pak, udah nggak ada lagi, nggak usah. Itulah mentalitas bangsa kita. Saya belajar beginian. Ini mental apa? Mental berpikir level 3 dari 8 level. Apa level 3? Reaktif, instan, kemudian simptomatis. Jadi kalau nggak lihat muncul si PKI gaya baru nggak bilang gua PKI, dia nggak yakin tuh PKI. Ini mereka berjalan terus. Padahal MPR sudah jelas melarang PKI. PS itu PKI, saya ngomong di medsos. PS itu partai PKI itu. Nah, kita tidak mengangkat sumber masalah yang di masyarakat bangsa, yaitu Jokowi itu PKI. Dari mana saya bilang di PKI? Statement dia saya baca di medsos lewat Kepres nomor 8 Februari 2014. Jokowi mengatakan dalam G3065 PKI adalah korban. Keluar Kepres usulan menyantuni keluarga korban. Kita diam. Kita nggak ribut. Ini bangsa ini. Nunggu muncul, nunggu kebentur baru bereaksi. Tolong kita belajar lah mentalitasnya pengabdi badan mau sampai kapan. Berpikir level 3. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita sebetulnya mengedukasi bangsa, merubah mindset bangsa ini. Jangan lagi mindset level 3, naiklah minimal level 5 gitu. Dan dia tidak akan berhenti, Jokowi, nggak akan berhenti. Jadi rekan-rekan kita yang lain ngangkat ijazah Pak News silakan aja. Saya kalau bisa ngomong di publik, saya angkat deh PKI gaya barunya. Itu ada jaringannya yang main semuanya itu. Eko tuh PKI itu. Tadi ada yang bilang kan ya emang dia betul gitu. Tolong cek si rekap tuh siapa isinya. Kok bisa-bisanya yang menang Prabowo dibawa sama ada Gibran gitu. Siapa si rekap? Kok kita kali nggak ngerti saya.
teman-teman ini masyarakat ini kok nggak ribut. Karena memang ada program dari mereka untuk membuat masyarakat tidak menganggap ini penting. Jadi kembali saya katakan, apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita. Yang kita lakukan adalah bagian dari proses melawan bangkitnya, bergeraknya PKI Gaya Baru yang sudah berani tampil ke permukaan dengan partai gajah yang namanya PSI. Saya mau di publik. PSI itu gajah, PS itu PKI. Jadi saya nggak tahu, saya ditanya, kalau ada yang ngancam nggak? Alhamdulillah nggak ada. Ngancam gua mah percuma ya kan. Udah sepuh begini, percuma juga habis dia ancam segala macam. Belum tentu gua takut juga dia ancam. Gua anak jalanan dia ancam, kerja kita ngancam, dia ancam gitu kan. Jadi tapi ini yang terjadi, ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tidak akan berhenti sampai di sini. Dan untuk ada yang lain, Mbak Tita saya nanya, ada yang ngancam-ngancam enggak? Saya paling takut, mereka akan dikerjain. Akan dikerjain. Ke keluarga orang yang tegas sekali, ini PKI semua. Saya siap lawan fisik ke mereka, karena mereka sudah tidak punya mental berkelahi lagi, tapi nyusup kiri, nyusup kanan. Karenanya saya hanya membantu agar teman-teman lebih memahami, saya tidak akan ngomong mencuatkan ijazah palsu, walaupun itu juga strategis, mengacur Jokowi. Saya angkat PKI Gaya Barunya dia. Kenapa? PKI adalah musuh semua bangsa ini. Kalau kita ngomong ijazah, barangkali yang sebagian yang pusing, yang lain ijazah diributin. Tapi kalau PKI Gaya Baru, saya maaf, saya kenal dekat beliau. Saya berdosa juga. Saya nenteng-nenteng dia. Saya bawa-bawa dia. Saya kagum sama dia. Ini orang jujur, sederhana, segala macam. Saya kenalnya lewat pertemuan jam 10 malam. Kita tungguin teman saya kenalin. Nama depannya Kartika dan sebagainya. Pak, saya mau nanya orang teman nih, teman segala macam. Jam 10 malam dia datang di rumah teman itu. Dengan capek segala macam. Anda lihatin, saya jatuh hati waktu itu. Karena dia bilang, waktu bilang, Pak, kita pulang duluan deh, Bapak istirahat aja, Bapak capek. Apa nyautnya? Jangan begitu Pak Taufik. Bapak datang untuk saya. Capek itu tanggung jawab saya ganti baju senar, mohon Bapak jangan pulang. Ngomongnya begitu humble. Sampai sekarang, waduh ini orang hebat banget nih. Jujur, sederhana, lugu. Taunya gue yang bego bener. Disuruh bego. Belakangan, saya mulai tahu dia bohong dan saya tinggal pergi. Saya ngomong empat mata sama dia. Pak Jokowi jadi gubernur, saya bantu habis, insya Allah jadi. Begitu dia jadi, dia datang, Pak, Bapak minta proyek apa? Hah, kaget gua. Terima kasih Pak, enggak. Saya contoh satu hal sama Bapak. Tolong jadi gubernur 5 tahun, selesai baru Bapak tinggalkan, kalau mau pergi. Siapa? Janji Pak Agin, ngomong berdua empat mata. Anggit ajudannya itu ada di situ. Apa yang kejadian? 2 tahun jabat dia loncat jadi presiden. Buat saya silakan, tapi tolong ngomong dong ke saya. Bukan tiba-tiba dimutusin, nah ini orang nggak ada etika. Depan Pak Hashim, waktu dia menang jadi gubernur, ada saya di situ. Ini biar Anda tahu ya. Pak Hashim bilang ke Jokowi, Pak Jokowi selamat ya, gue makasih Pak Hashim. Jangan ke saya, terima kasih ke Pak Prabowo. Pak Prabowo yang bayar berapa miliar ke Ibu Mega untuk bisa Jokowi dilepasin, digiring jadi gubernur. Anda tahu apa nyautnya Jokowi? Loh kok saya mesti terima kasih? Saya kan tidak pernah minta dibantu. Anda bayangkan. Depan sampai, waduh ini orang begini. Hashim ketawa-ketawa nggak enak aja. Silakan tanya Pak Hashim. Ini orang mang bangsat, betul bangsat. Ya kalau ketemu lagi saya maki depan dia nggak ada urusan buat saya. Udahlah, gue tahu. Hatinya kecil, akalnya banyak. Memang saya takut banget servis itu. Gue nak jalan Pak Jokowi jangan banyak. Saya bilang iya Pak. Dia itu bangsat, benar-benar bangsat. Kasih tuh sama Jokowi. Taufik Baudin bilang dia bangsat. Jadi kita menghadapi orang yang bukan cuma dia sendiri. Dia jadi ujung tombak PKI Gaya Baru. Yang akan menggoyahkan kita lagi dengan membuat DPR diam. Selama Kapolrinya masih yang sekarang, don't expect too much. Strategi mereka, Kapolri dijinakan, kalau enggak dia ditangkap dong sama polisi. Jadi Listio Sigit itu udahlah ya. Silakan aja, saya ngomong ke ya. Terbuka. Satu lagi siapa? Itu Karyawan.
Kilometer 50 itu presidennya Jokowi, Kapolda atau Kapolri Tito Karnavian. Itu disetel, yang mau dibunuh tuh HRS. Meleset anak buahnya yang kena. Saya datang ke TKP-nya ke sana. Saya mau sama polisi, Pak ini apa Pak? Oh ini Pak, udahlah Bapak jangan bohong-bohong ya, yang akhirnya ditangkap mati apa itu karena ngelawan katanya. Udah nih PKI gaya baru Pak. Jadi kilometer 50 adalah contoh bukti bagaimana PKI bermain Presiden Jokowi. Nah, Tito Karnavian itu tangan kanannya. Jadi dia mengendalikan polisi, masuk ke dalam segala macam, dan selama Kapolri yang sekarang belum diganti, don't expect too much. Polisi yang baik-baik disingkir-singkirin. Saya ngomong sama salah satu mantan jenderal gini-gini, dia cerita banyak. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, kita fokus hajar dia boleh lewat ijazah palsu, tapi tolong sumber masalahnya dia adalah ujung tombak PKI gaya baru yang sudah disebar kemana-mana lewat PSI Partai Gajah. Itu aja yang sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.